Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian kita bersolat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita hendak melanjutkan kajian yang kemarin tentang hadis Arba'in nomor 24. Itu hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Tuhannya. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu nafni fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu asfa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala hujari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fas'aluni wa ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi, innama hiya amalukum uksiha lakum thumma uwaffikum iyyaha man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna ila nafsahu. Rawahu Muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai hambaku, sesungguhnya kamu senantiasa berbuat salah pada siang dan malam hari, dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Wahai hambaku, kamu tidak bisa memberikan manfaat kepadaku dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya yang paling awal dari kamu sampai yang paling akhir dari jin dan manusia, mereka semua berhati atau bertakwa seperti orang paling bertakwa di antara kamu, maka itu tidak menambah kuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya yang paling awal dari kamu sampai yang paling akhir dari jin dan manusia, mereka semua itu berbuat dosa seperti orang yang paling berdosa, maka itu tidak mengurangi kuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya yang paling awal dari kamu sampai yang paling akhir dari jin dan manusia, mereka semua berdiri di bumi yang satu, mereka semua minta kepadaku, kemudian aku kabulkan semua permintaan masing-masing dari mereka, maka yang demikian itu tidak mengurangi perbendaharaanku kecuali sebagaimana berkurangnya jarum ketika dimasukkan dalam lautan. Wahai hambaku, semua itu adalah amalan kamu, kami menghitungnya untukmu, kemudian kami membalasnya untukmu. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah, dan barang siapa yang mendapati keburukan dalam catatannya, maka celalah dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah, secara ringkas ya, 5 faidah kita petik dari hadis yang agung ini, hadis qudsi. Yang pertama, manusia karena kesalahannya dan mengakuinya, maka dia terhindar dari ujub dan sombong. Kemudian faedah yang kedua, pintu ampunan Allah terbuka siang dan malam. Ini berbeda dengan manusia yang mana terkadang pintu maafnya telah tertutup dengan katakannya, aku tidak bisa memaafkan kamu lagi, hatiku telah tertutup untuk kesalahanmu, atau kesalahanmu tidak bisa diampuni. Ada peribahasa bahasa Jawa yang mengatakan, dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk. Maknanya itu orang tidak bisa memberi manfaat, telah tertutup pintu maafnya kepada orang lain gitu ya. Itu. Kemudian faedah yang ketiga, kesempurnaan kuasa Allah tidak terbatas. Sedangkan dalam hadis di atas itu ada 5 disebutkan. Yang pertama, istighfar seorang hamba itu bukan untuk Allah, akan tetapi untuk makhluk. Kemudian yang kedua, semua makhluk tidak bisa memberi manfaat atau mandorot kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jika seluruh makhluk bertakwa, maka itu tidak menambah kuasa Allah sedikit pun. Dan yang keempat, sebaliknya,
Jika seluruh makhluk itu berbuat dosa, maka itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kemudian yang kelima, perbendaharaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Ini berbeda dengan manusia yang pasti dan sangat-sangat akan berkurang. Mungkin karena adanya bencana, kebakaran, banjir, tanah longsor, gagal panen, atau mungkin karena dirampok, dicuri, atau kehilangan, atau mungkin karena kematian hewan ternak, maka kekayaannya akan berkurang. Sedangkan Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Apa yang di sisi kamu wahai manusia akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Subhanallah walhamdulillah. Selanjutnya faedah yang keempat, rahasia berbendaharaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Ini apa rahasianya? Mungkin ada yang tahu. Rahasia perbendaharaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Rahasianya itu sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi itu disebutkan, dzalika bi anni jawadun majidun wajidun af'alu ma urid ata'i kalamun wa adzabi kalamun inama amri li syai'in idza araduhu an naqula lahu kun fayakun. Rawahu Ahmad dan Tirmidzi. Allah Ta'ala berfirman, yang demikian itu karena sesungguhnya aku adalah maha dermawan, aku maha mulia, dan aku maha mewujudkan. Aku berbuat apa yang aku kehendaki. Pemberianku adalah sebuah kalam, dan azabku adalah sebuah kalam. Hanya saja perkaraku, jika aku bikinkan sesuatu, maka aku katakan kepada kalian, jadilah maka jadilah. Jadi intinya rahasianya adalah kun fayakun, jadilah maka jadilah. Yang terakhir ikhwati fillah, faedah yang kelima, yaitu buah dari tadabbur hadis ini. Sebagaimana dalam kalimat terakhir dalam hadis tersebut, yaitu adanya penghitungan amal manusia dan pembalasan di akhirat. Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah jika mendapati kebaikan dalam catatannya, maka ada dua hal. Yang pertama, hendaknya memuji kepada Allah karena telah memberi taufik untuk bisa beramal soleh. Kemudian dia memuji kepada Allah karena Allah membalas dengan yang lebih baik, yaitu surga. Subhanallah alhamdulillah. Kemudian yang kedua, jika mendapati dalam catatannya itu adalah keburukan, maka ada dua hal juga. Yang pertama, Allah tidak berbuat zalim karena Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bahkan adalah ia mencela pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena telah dijelaskan, karena telah diutus Rasul, kemudian manusia punya pilihan untuk menempuh jalan yang ia kehendaki. Demikian ikhwati fillah kajian singkat kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Untuk bisa banyak-banyak berdoa. Amin. Untuk bisa banyak-banyak beristighfar. Amin. Untuk bisa banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk bisa banyak beramal soleh, dan kemudian untuk bisa menghindari maksiatan kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian semua bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.